Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan meskipun pada saat ini kita masih berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Bapak harap kalian tetap menjaga jarak, menjaga mencuci tangan dan menerapkan protokol kesehatan sesuai apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, agar kalian juga sehat dalam mengikuti pembelajaran meskipun kalian belajar online, nanti juga akan timbul gairah untuk kalian belajar lebih giat. Oke, oke, baik. Alhamdulillah semuanya sehat. Selanjutnya, Bapak akan memulai pelajaran yang mana nanti kita akan membahas tema tentang akhlak, salah satu akhlak tercela yaitu riya. Ya, nah, sebelum Bapak mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Ahmad Siddiq Bapak Hadir, Pak. hadir. Kali satu ada. Hadir kali satu ada. Hadir, Hadir Pak, sepertinya. ya. Oke. Muhammad Hilal Awami. Muhammad Hilal hadir ya. Oke, baik. Tidak ada yang alfa hari ini. Terima kasih. Selanjutnya masuk ke materi ke riya. Oke. Anak-anakku sekalian, sebelumnya kalian di dalam kehidupan sehari-hari itu sepertinya kalian sudah sangat erat kaitannya dengan perilaku riya. Kita bisa lihat dari diri kita sendiri, kita bisa lihat kepada orang lain di sekitar kita, baik lingkungan keluarga maupun di lingkungan tetangga kita, bahwasanya kita bisa melihat contoh perbuatan dari riya itu sendiri. Nah, ketika kalian di rumah, pasti kalian sering menemui tetangga-tetangga yang sedikit banyak mempunyai sifat yang mendekati ke riya. Ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa mencontohkan? Mas Bapak mungkin bisa mencontohkan di lingkungan sekitarnya. Mungkin itu, Pak, menunjukkan apa namanya, memamerkan harta, flexing. Oke, memamerkan harta. Terus apa lagi? Definisi dari riya itu. Ada yang Eh, lain? Apa ya? Apa? Ayo. Sombong, Pak. Sombong bisa. Memamerkan harta, sombong. Apalagi? Ada yang lain? Apa ya? Nah, Cukup itu dan mungkin, Pak. banyak lagi itu termasuk dari riya ya. Ya, ketika kita hidup di tetangga kita, pasti ada salah satu atau salah dua tetangga kita yang mempunyai sifat tersebut. Dia barangkali membeli motor sengaja dinaiki di depan rumah keliling satu RT, plastiknya masih dibungkus belum dibuka untuk memperlihatkan bahwasanya dia baru membeli motor. Nah, itu juga termasuk dari perbuatan riya. Nah, itu yang harus kita hindari nanti. Nah, ketika kita sudah mempelajari nanti materi riya ini, kalian harus bisa untuk menganalisa, kalian harus bisa untuk menghindari perbuatan dari akhlak tercela riya itu. Oke. Meskipun kita dalam situasi virtual ini, Bapak harap kalian masih mempunyai semangat dan gairah untuk belajar ya. Karena emang situasi yang sangat mencekam ini, situasi yang mendesak kita untuk melakukan kegiatan belajar di rumah lewat daring. Nah, baik anak-anakku sekalian, silakan Bapak akan menampilkan PowerPoint dan penjelasan. Silakan nanti kalian bisa menyimak apa yang Bapak sampaikan ya. Sebentar ya.
Cik Mas. Halo? Sudah kelihatan ya? Iya kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, baik. Akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala riya. Oke. Jadi gini anak-anak, nanti akan kita bahas beberapa poin dari subtema dari pokok pembahasan kita tentang riya. Nanti juga akan disebutkan yang pertama tentang dalil riya, yang kedua tentang macam-macam riya, bentuk-bentuk riya dalam kehidupan sehari-hari, akibat negatif riya, pengertian riya, dan upaya menghindari perbuatan riya itu sendiri. Baik, masuk subtema yang pertama yaitu pengertian riya. Riya itu dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Sedangkan menurut istilah, riya adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Nah, riya tadi sudah disampaikan oleh Mas Wafa, salah satu cirinya yaitu memamerkan, memperlihatkan, dan sombong akhirnya. Jadi sebagai contoh, Mas Wafa mempunyai mobil baru. Mas Wafa mempunyai mobil baru, katakanlah saja mobil apa ya, Rubicon. Nah, katakan saja mobil Rubicon. Nah, Mas Wafa ini ingin untuk memperlihatkan mobil barunya kepada tetangga-tetangga sekitar, bahkan malah dibawa ke dalam sekolahan, diantarkan orang tua menggunakan mobil yang baru dan dimasukkan ke dalam sekolahan. Nah, di sini Mas Wafa tujuannya adalah agar dilihat dan nanti dipuji oleh orang lain, disanjung oleh orang lain. Nah, ini adalah yang dikatakan sebagai riya. Pengertiannya seperti itu. Bisa dipahami ya? Anak-anak, halo, Bisa, masih Pak. semangat Bisa, ya? Pak. Oke. Selanjutnya, dalil tentang riya. Silahkan Mas Sidekil bisa dibacakan dalil tentang riya yang sudah ada di PowerPoint. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Artinya Ya, sekalian Pak. Mas Sidekil. Ya, Pak. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Mas Sidekil. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Mas Sidekil salah satu dari dalil tentang riya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 142. Nah, untuk selanjutnya, ini ada macam-macam riya. Riya itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah riya jali, yang kedua adalah riya kafi. Nah, riya jali ini adalah suatu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi riya jali ini dia tujuan untuk beribadah atau tujuan untuk melakukan sesuatu hal yang baik itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk kebanggaan dirinya agar dilihat dan dibanggakan oleh orang lain, mendapat pujian dari orang lain. Yang kedua adalah riya khafi. Nah, riya khafi ini itu adalah melakukan ibadah atau suatu kebaikan secara tidak terang-terangan, tetapi dengan maksud agar ia dihormati oleh masyarakat. Nah, riya khafi ini sangat samar ya, sangat samar riya khafi ini. Tapi ujung-ujungnya sama, yaitu sama dengan riya jali, ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Itu yang riya khafi. Nah, selanjutnya bentuk perbuatan riya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini kan kita dalam situasi Ramadan, bulan Ramadan. Nah, ketika kita bermedia sosial, kita kan punya WA, kalian pasti punya WA ya. Meskipun kalian masih kelas 7, kalian sudah punya gadget ya, sudah punya HP ya. Sudah Sudah, punya semua Pak. ya. Pasti kalian juga punya WA ya. Nah, karena kita komunikasi juga lewat WA group. Nah, salah satunya ketika kalian
melihat, pasti ada satu dua orang yang membuat status, semisal dia habis menunaikan ibadah puasa 1 hari maghrib dia berbuka, dia memasang story, alhamdulillah puasa hari pertama lancar. Itu gunanya apa? Kan puasa ini kan untuk ibadah kita dengan Allah, agar kita juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu untuk kita perlihatkan atau dibuat status agar dilihat oleh orang lain. Itu dalam kehidupan kita. Ada lagi, ketika kalian setelah darusan ngaji di musola setelah tarawih, nah kalian posting, kalian foto, kalian video, dibuat story dengan caption semenarik mungkin, sebijak mungkin. Nah, itu termasuk juga perbuatan dari ria. Itu tidak boleh. Yang lain contohnya adalah seseorang itu, semisal Mas Wafa menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang-orang yang ahli jariah. Diperlihatkan di depan orang lain dia menyumbang di masjid agar orang mengira dirinya adalah ahli sedekah jariah. Ada lagi selanjutnya, seseorang siswa suka melaksanakan sholat duha atau duhur dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya. Nah, ini yang membuat ria itu sangat samar-samar, tidak diketahui oleh orang lain. Itu ria ini hubungannya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang lain itu tidak bisa melihat kita itu ria atau tidak. Karena contoh ini seorang siswa ketika ada guru, dia semangat untuk sholat duha, diperlihatkan di depan gurunya agar dia dinilai ahli ibadah, ahli sholat duha, ahli sholat wajib di depan gurunya agar mendapat nilai bagus. Selanjutnya ada lagi keengganan melakukan ibadah sendiri, namun merasa senang apabila ada yang orang lain yang melihatnya melakukan ibadah. Nah, ini juga termasuk dia ketika dalam keadaan ramai, dia semangat untuk melakukan ibadah. Dia kelihatan sangat khusyuk, tetapi dalam keadaan sepi, dia aslinya adalah malas-malasan. Nah, ini adalah bentuk perbuatan riak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Anak-anakku, ria itu pasti terdapat akibat yang negatif. Tidak ada akibat yang positif di dalam ria. Pasti berakibat negatif. Nah, berdampak negatif bagi diri kita. Nah, antara lain dampak negatif dari ria, yang pertama tentunya adalah menghapus pahala amal baik. Kita percuma untuk melakukan ibadah secara terus-menerus, tetapi masih dalam hati kita itu ada perasaan agar kita dilihat dan dipuji oleh orang lain. Nah, itu nanti akan sia-sia kita melakukan hal tersebut. Hanya sampai saja amal pahala kita itu akan habis karena masih tertanam dalam diri kita sifat riak tersebut. Selanjutnya, mendapat dosa besar karena riak. Karena riak itu termasuk dalam kategori perbuatan syirik kecil. Nah, jadi ingat-ingat, riak termasuk dosa besar karena perbuatan syirik kecil. Nah, selanjutnya, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riak sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Nah, itu bisa dipahami dari anak-anak kalian. Nah, yang terakhir ini adalah perilaku menghindari riak. Nah, bagaimana sih cara kita agar kita dapat menghindari perbuatan riak itu? Nah, yang ada 4 perilaku, nanti juga kalian bisa mencari tahu sendiri atau kalian bisa melihat situasi di lapangan bagaimana cara kalian untuk menghindari perilaku riya ini. Nah, yang pertama itu dapat dengan cara kita menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu hal, kita bersedekah, kita sholat, usahakan itu tidak dilihat oleh orang lain. Agar apa? Agar tertanam di dalam diri kita itu mindset yang ya ibadah kita itu hanya untuk Allah, tidak perlu untuk dilihat oleh orang lain. Nah, selanjutnya adalah melatih diri untuk beramal secara ikhlas. Ketika kita melakukan sesuatu amal, melakukan suatu ibadah, melakukan suatu kebaikan, niatkan, tanamkan dalam hati kita secara ikhlas. Kita ikhlas lillahi ta'ala, tidak lillah karena yang lainnya. Lillahin nas apalagi tidak. Karena kita lillahi ta'ala secara ikhlas. Kita hanya mengharapkan pahala dari Allah. Ya, itu yang paling penting. Oke, selanjutnya ada perilaku lagi yang untuk menghindari perilaku riya, yaitu mengendalikan diri.
agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. Nah, ketika ada orang lain yang memuji amal baik kita, kita tetap mengendalikan diri kita. Atau ada peribahasa, dipuji tidak terbang, direndahkan tidak tumbang atau apa itu. Pokoknya ketika kita dipuji oleh orang lain, tanamkan dalam diri kita, kendalikan diri kita adalah kita harus harus tawadu. Kita tidak boleh merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang kita lakukan. Ya. Terus selanjutnya adalah mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang kita lakukan. Yang namanya kebaikan, yang namanya ibadah, ketika orang lain menilai, itu pasti ada yang menilai baik, ada yang menilai buruk. Ada juga yang meremehkan apa yang kita lakukan, mengolok-olok. Nah, itu kita sebaik mungkin harus bisa mengendalikan diri agar tidak emosi. Nah, ketika kita sudah bisa menyembunyikan ibadah kita dari orang lain, kita bisa melatih diri kita untuk ikhlas, kita juga bisa mengendalikan diri agar tidak bangga dan juga mengendalikan diri agar tidak emosi. Nah, itu materi dari riya yang dapat Bapak sampaikan. Nanti teman-teman, anak-anakku sekalian bisa untuk membaca lagi, mencari referensi yang lain, dan melihat video-video edukasi tentang perilaku riya. Nah, oke, karena waktu kita sudah selesai, waktunya kalian nanti istirahat. PR buat kalian, tugas buat kalian, silahkan kalian amati ketika nanti pulang, kalian amati di sepanjang perjalanan kalian, ketika kalian bersosialisasi dalam keluarga, kalian bersosialisasi di dalam lingkungan masyarakat, di tetangga kalian, amatilah. Nanti kalian laporkan minggu depan apa saja hal yang kalian temukan yang berkaitan atau bisa dikategorikan sebagai riya. Nanti kalian laporkan kepada Bapak minggu depan sebagai tugas dari kalian. Baik, itu yang bisa dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.